Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nurnafiana, NIM 2019-1460. Saya kelas 3A D3 Keperawatan. Saya mahasiswi dari Akbar Kidosada Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang pertolongan pertama pada pasien keracunan yang diampu oleh Ibu Hirza Ainin Nur untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Nurnafiana, NIM 2019-1460. Saya mahasiswi dari Akbar Kidosada Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pertolongan pertama pada pasien keracunan. Ya, sebelum kita ke materi, boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Nisa. Ya, Ibu. Nama saya Baiklah, dengan Ibu Nisa dan Ima ya. Sini saya akan melakukan penyampaian materi, waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah bersedia? Iya. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Ini saya pakai PPT. Ibu-ibu bisa lihat di sini. Keracunan adalah suatu zat yang bisa masuk dalam tubuh dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Yang sering terjadi yaitu keracunan makanan ya. Keracunan makanan itu bisa disebabkan oleh makanan yang sudah tercemar oleh kuman atau oleh toksin yang dihasilkan kuman yang biasanya yaitu kuman salmonella atau yang terdapat pada hewan ternak atau unggas. Kemudian gejalanya yang dapat timbul dalam beberapa jam atau setelah 1 atau 2 hari lebih setelah keracunan itu ya. Keracunan makanan akibat toksin biasanya disebabkan oleh kuman Staphylococcus ya. Gejalanya timbulnya lebih cepat, bisa dalam 2-6 jam setelah memakan. Kemudian cara terjadinya keracunan pada manusia, yang pertama yaitu sengaja bunuh diri dengan cara minum obat-obatan atau cairan kimia dalam jumlah yang berlebih, misalnya minum racun serangga, obat tidur berlebih ya, yang dapat mengakibatkan kematian, kecuali penemuan kasus keracunan tersebut cepat dan langsung mendapatkan pertolongan, jadi tidak menyebabkan kematian ya. Kemudian yang kedua, keracunan yang tidak sengaja, misalnya makan makanan atau minuman yang telah tercemar oleh kuman atau zat tertentu. Kemudian yang kedua, salah minum yang biasanya terjadi pada anak-anak atau orang tua yang sudah pikun, misalnya obat kutu anjing atau susu yang sudah kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, makanan singkong yang mengandung kadar sianida tinggi. Kemudian yang keempat, udara yang tercemar gas beracun. Kemudian jalur masuknya racun dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu obat-obatan, terutama obat tidur atau penenang ya. Biasanya dalam jumlah besar atau diminum dengan bahan lain sehingga terjadi reaksi keracunan. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung racun, misalnya singkong, jengkol, tempe, ya, oncom atau makanan kaleng yang berkadaluarsa. Kemudian yang ketiga, baygon, minyak tanah, zat pembunuh serangga lainnya. Kemudian yang keempat, makanan atau minuman yang mengandung alkohol seperti bir atau minuman keras. Kemudian yang kelima, perhatikan sekitar penderita. Mungkin ditemukan petunjuk mengenai sebab keracunan, misalnya botol obat, pembungkus sisa makanan atau sisa muntahan ya. Kemudian melalui pernafasan bisa terjadi juga keracunan ya, yaitu disebabkan oleh menghirup gas beracun atau udara beracun, misalnya gas mobil dalam kendaraan yang tertutup. Kemudian yang kedua, kebocoran gas industri. Kemudian yang ketiga, kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan melalui kulit atau absorpsi kontak zat kimia atau tanaman beracun yang terpapar melalui permukaan kulit dan dapat meresap ke dalam kulit. Ya, keracunan ini dapat juga terjadi akibat bersentuhan binatang yang memiliki racun pada kulit atau bagian tubuh lainnya, seperti ular ya, itu mengandung racun. Kemudian selanjutnya yaitu melalui suntikan atau gigitan. Yang pertama, gigitan serangga atau seratan binatang berbisa seperti ular, kalajengking gitu ya. Kemudian gigitan binatang laut seperti ubur-ubur, anemon, ketimun laut, gurita, tiram dan lain-lain. Kemudian obat suntik juga bisa dapat menyebabkan keracunan. Gejala dan tanda keracunan secara umum ya.
Yang pertama yaitu penurunan respon, yang kedua gangguan pernapasan, yang ketiga nyeri kepala, pusing, gangguan penglihatan, kemudian mual muntah, diare, lemas, lumpuh, kesemutan, pucat atau sianosis, ya, kejang-kejang, gangguan pada kulit, bekas suntikan atau gigitan atau tusukan, kemudian shock dan gangguan irama jantung dan peredaran darah pada zat tertentu. Kemudian pertolongan pada korban keracunan ya, kalau yang tidak sadar atau pingsan. Yang pertama itu jangan memberikan apapun lewat mulut karena orangnya tidak sadar. Kemudian yang kedua, jangan mencoba memuntahkan ya, karena bahaya tersedak bahan muntah tersebut. Bila muntah tersendiri, baringkan dalam posisi penyembuhan. Kemudian kalau pasiennya sadar, minta kepada penderita atau keluarganya untuk menemukan jenis racun. Ya, periksa bibir, lidah, tenggorokan untuk mencari apakah terdapat luka bakar atau bahan kimia. Bila ada, merupakan tanda bahaya racun tersebut bersifat korosif. Bila bahan korosif yaitu misalnya asam atau alkali, amonia, pemutih, cairan rumah tangga. Yang pertama itu bisa dilakukan yaitu kumur-kumur mulut dengan baik. Yang kedua, jangan mencoba supaya penderita jangan mencoba untuk memuntahkannya ya, karena bahaya. Lambung bisa robek. Kemudian tentukan jenis bahan racun tertentu. Itu ada 3 ya. Jenisnya asam yaitu berikan 1-2 gelas susu atau air bila tidak ada susu. Kemudian yang kedua, bila terdapat bahan amonia atau cairan pembersih, berikan 1-2 gelas air. Kemudian kalau ada bahan alkali atau pemutih, jangan berikan apapun lewat mulut. Ya, jangan sampai kemasukan apapun lah. Kemudian bila bahan produk minyak, misalnya bensin, pelarut cat, minyak tanah, itu yang pertama jangan berikan apapun lewat mulut. Yang kedua, jangan mencoba supaya penderita muntah karena bahaya menghisap asap dari produk minyak ke dalam paru-paru dengan akibat yang serius. Kemudian, bila bahannya bersifat korosif atau bukan produk minyak, misalnya alkohol, obat tanaman beracun, yang pertama yaitu berikan 1-2 gelas air. Yang kedua, usahakan supaya penderita muntah dengan cara mengusap tenggorokan dengan jari atau tungkai atau sendok ya. Ini materinya sudah selesai ya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Iya Mbak, saya mau bertanya. Kemarin itu anak saya nggak sengaja minum cairan pembersih lantai. Itu kan warnanya kayak minuman sirup ya, Iya. warna hijau gitu. Dikirain sirup, tapi dia malah diminum. Itu harus penanganannya gimana ya? Ya, kalau pembersih lantai itu kan mengandung zat kimia ya Mbak, yang dapat menyebabkan diare, mual muntah gitu ya. Kemudian caranya itu beri 1-2 gelas air mineral ya, biar racunnya itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian dorong untuk muntah, tapi jangan sampai jangan muntah ya, biar anaknya biar muntah sendiri gitu. Oh iya iya. Kalau lebih baik itu ya dikasih susu ya, kalau ada susu. Jadi dia netral, biar netralkan racunnya. Begitu. Sudah paham ya? Terima kasih. Ya baiklah, ini materi saya sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan penyampaian materi dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.